Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Firaun, penguasa Mesir yang sombong, yang bahkan berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Firaun adalah gelar untuk raja-raja Mesir, dan Firaun yang kita bahas ini adalah raja pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia memerintah dengan tangan besi. Ia menindas kaum Bani Israel, yang merupakan keturunan Nabi Yakub, menjadikan mereka budak, dan melakukan kezaliman yang tak terbayangkan. Kezaliman Firaun memuncak ketika ia mendapat mimpi buruk. Para peramal kerajaan memberitahunya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Karena ketakutan, Firaun mengeluarkan perintah kejam, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa tumbuh di istana musuhnya. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala rencana manusia. Tepat pada masa pembantaian itu lahirlah bayi Musa. Untuk menyelamatkannya, ibu Musa mendapat ilham dari Allah untuk menghanyutkan Musa dalam sebuah peti di Sungai Nil. Peti kecil itu akhirnya ditemukan oleh dayang-dayang dan dibawa ke istana Firaun. Istri Firaun, Asiyah yang syalihah dan mandul, merasa iba dan meminta izin Firaun untuk mengangkat Musa sebagai anak. Ajaibnya, Firaun setuju. Tanpa ia sadari, ia telah memelihara sendiri bibit kehancurannya. Musa tumbuh dewasa di istana musuhnya sendiri. Diselamatkan oleh takdir Allah dari kekejaman orang yang paling ditakutinya. Setelah diangkat menjadi nabi, Musa dan saudaranya, Nabi Harun, diperintahkan Allah untuk mendakwahi Firaun agar meninggalkan kesesatan dan menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan sombongnya, Firaun menolak. Ia bahkan menantang Musa. Tunjukkan kebenaranmu, tantang Firaun. Musa pun menunjukkan dua mukjizat agung. Tongkatnya yang berubah menjadi ular besar, menelan semua tali dan tongkat para penyihir kerajaan. Tangannya yang bersinar putih saat dikeluarkan dari saku. Namun Firaun tetap ingkar, menyebut Musa hanyalah tukang sihir ulung. Ia semakin murka dan bertekad untuk membunuh Musa dan para pengikutnya. Bani Israel, akhir tragis sang raja sombong. Ketika ancaman Firaun memuncak, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Syam. Firaun dan pasukan besarnya mengejar mereka. Di depan, terbentang Laut Merah. Bani Israel ketakutan, merasa terjepit antara lautan dan pasukan Firaun. Namun Nabi Musa tetap tenang dan yakin pada pertolongan Allah. Allah berfirman, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Seketika, lautan terbelah, membentuk jalan kering yang membentang luas. Musa dan seluruh Bani Israel bergegas menyeberang. Firaun yang menyaksikan mukjizat itu tetap didorong oleh keangkuhannya. Ia dan seluruh pasukannya masuk ke dasar lautan yang terbelah untuk mengejar Musa. Begitu rombongan Musa mencapai daratan seberang, Allah memerintahkan laut untuk kembali menyatu. Air laut yang dahsyat itu menutup jalan, menenggelamkan Firaun dan seluruh bala tentaranya. Di detik-detik terakhir nafasnya, ketika air laut memenuhi paru-parunya, barulah Firaun berteriak, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim." Namun keimanannya sudah terlambat. Jawabannya tegas dari Allah, "Apakah baru sekarang? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Kasih Yunus 91. Kisah Firaun adalah pelajaran abadi tentang bahaya keangkuhan. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak akan pernah menyelamatkan seseorang dari hukuman Allah jika digunakan untuk menzalimi dan menentang kebenaran. Firaun binasa karena kesombongannya, menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sifat sombong dan kezaliman. Wassalamualaikum.